Banyak dibicarakan juga apakah PKS ini akan terus di koalisi perubahan ketika ada deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin, tidak ada spanduk di sana yang bergambar PKS. Kemudian juga ketika Cak Imin mendatangi Nasdem Tower di Jakarta menemui Nasdem, PKS tidak menghadirinya. Dan Bapak Nusron mengatakan bahwa beliau menjamin bahwa PKS ini sesungguhnya tidak akan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kita akan membahas mengenai deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sampai saat ini terus menjadi pembicaraan khalayak umum. Setelah kita kemarin membahas apakah Demokrat itu akan rujuk atau hengkang dari koalisi perubahan, sampai saat ini Demokrat juga belum menentukan ke arah mana untuk berkoalisi. Kita tetap berharap semoga Demokrat bisa bergabung kembali dengan koalisi perubahan untuk mengawal perubahan, dan koalisi ini akan semakin besar peluangnya untuk memenangkan pemilu di tahun 2024. Sahabat-sahabatku, sekarang kita berbicara bagaimana dengan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Banyak dibicarakan juga apakah PKS ini akan terus di koalisi perubahan atau ke lain lagi, atau misalnya membuka koalisi baru, atau hengkang juga dari koalisi perubahan. Nah, sahabat-sahabatku, berita tentang PKS ini dikarenakan ketika ada deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin, tidak ada spanduk di sana yang bergambar PKS. Kemudian juga ketika Caimin mendatangi Nasdem Tower di Jakarta menemui Nasdem, saat itu juga PKS tidak menghadirinya. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana sikap PKS? Apakah setuju dengan deklarasi tersebut? Apakah setuju wakilnya itu adalah Caimin atau Muhaimin Iskandar? Nah, sahabat-sahabatku, pun demikian media massa seolah-olah memberitakan bahwa PKS ini seolah-olah terpisah dengan Nasdem dan Anies Baswedan. Padahal sahabat-sahabatku, sepertinya PKS itu akan tegak lurus terus mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres tahun 2024. Hanya saja harus ada prosedur yang harus dilalui, yaitu musyawarah PKS yang harus dilangsungkan apakah akan menerima Muhaimin Iskandar ini sebagai cawapres Anies atau tidak. Nah, sahabat-sahabatku, ada menarik pernyataan dari Bapak Anies Baswedan. Bapak Nusron mengatakan bahwa beliau menjamin bahwa PKS ini sesungguhnya tidak akan keluar. Saya kutip sedikit bacaannya dari pipa.co.id. Kendati demikian, Anies yakin bahwa PKS akan sepenuhnya mendukungnya di Pilpres tahun 2024. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa PKS sudah berjalan sejak dia pimpin di DKI Jakarta. Insya Allah kita akan terus berjalan bersama-sama, dan perjalanan kami dengan PKS ini sudah panjang sejak di Jakarta.
pasca di Jakarta juga jalan sama-sama, agenda juga sama-sama. Jadi insya Allah kita akan terus bersama. Hanya soal waktu saja. Sesudah pressure itu dituntaskan, maka jadinya nyaman, jadi nyaman semua. Tapi kalau itu enggak mengikuti prosedur juga repot, ujar dia. Nah, sahabat-sahabatku, demikian dari Anies Baswedan yang menjamin juga bahwa sebenarnya PKS itu tidak akan kemana-mana, tetap di Koalisi Perubahan dan mendukung beliau sebagai presiden atau capres yang akan berlaga di pemilu tahun 2024. Nah, sahabat-sahabatku, bergayung sambut dengan ucapan Anies Baswedan, sebenarnya beberapa tokoh pun demikian telah mengatakan bahwa PKS sesungguhnya tegak lurus terus mendukung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu tahun 2024. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya PKS, PKB, Nasdem ini adalah merupakan paket yang komplit. Saya mengutip dari ucapan Refli Harun bahwa sebenarnya lengkap sekali koalisi ini dikarenakan PKS merupakan Islam kanan, PKB merupakan Islam tradisional, dan tengah-tengahnya ada Nasdem. Ini tentu menjadi sebuah pasukan yang kuat untuk menghadapi lawan-lawan di Pilpres tahun 2024. Pun demikian, seandainya Demokrat pun masuk, tentu ini lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi dalam menghadapi pemilu di tahun 2024. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.